surga kembali kami datang. Pujian nyembah kami. Lebih-lebih saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, akan menyampaikan kebenaran-Mu, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membebaskan dari segala kutuk dan hukum dosa, yaitu kebenaran yang dari surga turun atas kami, kebenaran dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, biar kekuatan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, persingkapkan semua perkataan-Mu yang ada di sana hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami disambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara yang kekasih, mari kita kembali untuk menyimak kebenaran, yaitu firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman yang memberikan keselamatan, firman yang memberikan kehidupan yang kekal. Firman itu hidup, amin. Firman itu berkuasa, amin. Firman itu penuh dengan kekuatan yang ajaib. Nah, itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran dari Allah itu sendiri. Benar yang kekal. Pagi hari ini yaitu minggu pertama, yaitu pertemuan kudus. Mari kita akan mengambil itu tema yang ada hubungannya dengan perang ini, yaitu yang akan saya berikan, yaitu karena Yesus Kristus harus mati. Ya, ini adalah penting. Yesus mati untuk apa? Ya, bagaimana? Bagi apa maksudnya? Yesus mati untuk apa dan bagi siapa? Ini penting. Kalau ini penting untuk dimengerti dan dipahami sama yang bumi, sehingga manusia yang di bumi ini yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan atau Allah, bisa dikatakan Allah, ya, ini adalah Yesus Kristus. Nah, judulnya kenapa di sini? Yesus mati untuk apa? Bagi siapa? Yang pertama adalah jawaban. Ada di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita buka Roma pasal 6 ayat 23 bersama 23. Roma pasal 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab dosa adalah maut, tetapi karunia adalah hidup yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah itu adalah hukuman kekal. Jadi orang yang bersalah dihukum, orang yang bersalah dihukum dalam konteks firman Allah atau Alkitab maupun konteks kekal. Jadi siapa yang salah yang ada dalam negeri ini atau Indonesia ini pasti dihukum, ya. Jadi siapa yang salah di dalam Alkitab ini dijelaskan pasti akan mendapat hukuman. Oleh sebab itu Roma pasal 6 kan sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu objeknya ada dua hal di sini, yaitu ya, upah dosa adalah maut, hidup kekal adalah kasih karunia Allah adalah peroleh hidup yang kekal. Dua hal ini yang kita bahas, ya, karena apa? Hidup yang kekal, hidup yang kekal, upah daripada maut, upah daripada dosa. Apa artinya? Hidup yang kekal adalah pengganti daripada maut, pengganti daripada dosa. Ya, saya mengatakan upah dosa atau maut kasih karunia Allah itu. Karena apa? Kasih karunia itu adalah ganjaran. Kasih karunia itu adalah anugerah. Sama dengan pemberian. Pemberian tanpa ada pamrih, pemberian yang tanpa ada itu embel-embel, ada tidak syarat. Jadi kalau orang berada di pihak Yesus Kristus itu selamat masuk surga, artinya tidak ada syarat, ya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, yang saya tekankan. Jadi ada orang Kristen masuk surga, ya, bisa selamat, bisa yang kekal itu tanpa syarat, amin, tanpa syarat. Jadi kalau ada pengkhotbah yang menjelaskan masuk surga itu ada syaratnya, waduh, ini melenceng. Karena apa? Untuk masuk surga ini syaratnya tidak ada, ya, syaratnya hanya kasih karunia Allah tadi, pemberian Allah, itu bukan syarat.
itulah hak prerogatif, hak yaitu presiden, yaitu Allah itu sendiri. Nah, sampai terkait ya keselamatan itu kan bisa masuk surga harus ya ini berbuat baik, amal, ya persembahan yang banyak, sedekah dan lain sebagainya bisa masuk surga. Bukan. Ini di dalam Alkitab menjelaskan kalau kita berusaha mau, tetapi karenanya itu boleh hidup yang kekal. Surga itu hanya milik surga itu hanya dari Yesus Kristus saja. Kalau kita semuanya orang Kristen bisa selamat dan bisa masuk surga oleh karena apa? Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia-Nya yang begitu berlimpah. Ya, ini penting. Jadi kenapa Yesus di sini harus mati? Ya kita lihat di sini ya. Karena apa? Hidup yang kekal oleh kasih karunia ini hanya bisa dibayar dengan kematian, yaitu kematian Yesus Kristus. Karena apa? Setiap orang sudah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu hanya dilakukan oleh perbuatan satu orang, yaitu Adam. Saya akan menyebut Hawa. Karena apa? Adam itu adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Makanya di Alkitab nggak menyebutkan Adam dan Hawa, tapi yang disebut di dalam Alkitab ini Adam. Adam telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Bukan Adam dan Hawa. Nah, oleh sebab itu perbuatan satu orang oleh Adam dilakukan, tetapi akan mengakibatkan semua dosa yang ada di dunia ini. Semua dosa yang ada di seluruh antero dunia ini, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya? Gelap. Gelap dunia ini artinya jahat. Benar nggak? Dunia ini jahat ketika Adam di situ mengawali dengan dosa. Nah, ini penting. Sehingga dengan gelapnya dunia ini harus ada terangnya bagi dunia ini. Amin. Terang itu adalah Kristus Yesus. Terang itu adalah Roh Kudus. Terang itu adalah Allah Bapa yang di surga. Itu adalah firman. Yang berikutnya kita lihat, ya, kenapa Yesus harus mati? Ya, Roma pasal 6 ayat 23 tadi menjelaskannya. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi tujuannya adalah karena kasih karunia-Nya yang melimpah bagi umat manusia. Itu adalah tujuan Yesus mati di kayu salib. Amin. Paham kan? Ya, ada pertanyaan tadi kan, kenapa Yesus harus mati? Karena apa? Karena dosa. Ya, karena itu kasih karunia Allah ini untuk pengganti dosa. Kasih karunia Allah untuk mengganti hukuman kan. Berikutnya sini dijelaskan. Efesus pasal 1 ayat 10. Nah, Efesus pasal 1 ayat 10 kita baca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat 10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Nah, artinya, ya, kenapa Yesus itu mati? Menggenapi kegenapan janji Allah. Menggenapi janji Allah. Karena Allah menggenapi janjinya ketika kepada umat Israel bahwa ada penebus yang akan datang ke dunia ini untuk menebus. Ya, kitab Nabi Yesaya menjelaskan seperti itu. Kitab Joel juga menjelaskan seperti itu. Kitab Nabi Samuel menjelaskan tentang penebus. Kenapa di sini? Ya, kenapa Yesus harus mati? Karena untuk menebus dosa umat manusia yang ada di sini, dan dijelaskan Alkitab yaitu penggenapan untuk menggenapi janjinya, janji Allah sendiri, dan untuk mempersatukan umat manusia yang ada di bumi ini dengan umat surga, yaitu Allah itu sendiri.
dan para malaikat-malaikatnya. Kenapa harus dipersatukan? Kalau tidak dipersatukan, kalau tidak diperdamaikan dengan Kristus lewat kematiannya di kayu salib, malaikat ini suka menghukum orang. Ya. Tuhanlah pada saat itu memerintahkan malaikat menghukum umat. Ya, seperti perjalanan Musa di gunung pada saat itu. Gunung apa itu? Gunung Horeb apa gunung apa itu? Nah, ya pokoknya perjalanan 40 tahun di padang gurun, Musa di sini dihukum oleh Tuhan. Musa juga umatnya. Ya, berapa ribu yang mati untuk dihukum. Nah, itu kan apa? Tidak adanya kedamaian antara manusia dengan Allah secara konsisten. Tidak ada rekonsiliasi adanya Allah dengan manusia secara permanen atau secara konsisten. Nah, ini hanya bisa dilakukan, ini hanya bisa dikerjakan ketika harus mengorbankan nyawa Yesus Kristus di kayu salib. Maka rekonsiliasi perdamaian antara Allah dengan malaikat, dengan manusia Allah, manusia dengan Allah, manusia dengan malaikat, itulah yang terjadi. Nah, jadi perdamaian itu memang disertai dengan pengorbanan. Jadi penebusan itu disertai dengan pengorbanan. Tidak ada di sini perdamaian kalau tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada perdamaian kalau tidak ada peperangan. Tidak ada perdamaian kalau tidak ada konfrontasi dan lain sebagainya. Ya, atau pemberontakan. Tetapi dengan adanya peperangan, dengan adanya konfrontasi, ya, dengan adanya berbagai macam gejolak yang ada di dunia ini, maka kedamaian itu terjadi, kedamaian itu terwujud, kedamaian itu dinyatakan bagi dunia ini, bahkan di surga. Jadi dijelaskan kedamaian ini bagi bumi dan surga. Jadi umat manusia dengan malaikat, umat manusia dengan Allah itu. Nah, yang berikutnya, untuk siapa Yesus mati? Dijelaskan Yohanes pasal 3 ayat 16, kita jelas. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini penting. Ya, untuk siapa? Untuk manusia. Kristus mati untuk umat manusia yang berdosa yang ada di dunia ini. Semua orang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, maka oleh Yesus Kristus manusia ini diperdamaikan dengan Allah dan mendapat pengampunan. Jadi untuk siapa Yesus mati? Untuk yaitu umat manusia. Karena besar kasih Allah, karena besar dan limpah kasih karunia. Jadi kasih karunia yang berlimpah-limpah itulah yang bisa, yaitu mengampuni, yang bisa menyelamatkan, yang bisa membebaskan umat manusia yang berdosa dari hukuman kekal, dari dosa-dosa yang begitu besar. Hanya kasih karunia yang bisa membebaskan umat manusia dari hukuman kekal dan hukum maut itu. Ini adalah firman dan kebenarannya. Jadi apa maksudnya? Karena besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi kasih Allah itu sangat besar. Kasih Allah itu berlimpah. Hanya kalau ada orang di sini, ya, dari mana kita bisa selamat atau dari mana kita bisa menjadi orang Kristen? Ya, dulu saya jadi Kristen itu karena suami. Oh, dulu saya jadi Kristen karena istri. Oh, dulu saya jadi Kristen itu karena pacar, ya, karena teman dan lain sebagainya. Keliru, salah. Ya, itu semua hanya perjalanan, hanya cara, ya, Tuhan itu sendiri untuk mempertemukan, ya, Tuhan itu sendiri dengan manusia. Jadi hanya cara Tuhan itu sendiri untuk menemukan umat manusia dan menyelamatkan. Mungkin dengan istrinya, mungkin dengan anaknya, bapaknya diselamatkan, ya, mungkin dengan suaminya, istrinya diselamatkan, mungkin lewat temannya, ya, di situ diselamatkan. Tetapi tanpa adanya
kehendak Allah tanpa adanya Allah sendiri yang memilih. Karena apa dijelaskan ini? Allah yang memilih, Allah yang memanggil, Allah yang menetapkan sesuai dengan rencananya untuk diselamatkan. Jadi kalau kita masuk surga menjadi orang Kristen di sini, ya karena pilihan Allah. Jadi bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih. Nah, itulah firman, itu adalah kebenaran. Jadi bukan kita mencari Tuhan Yesus, tidak. Bukan kita sebelum kenal Tuhan Yesus terus kita di sini membayar apa supaya kita menjadi ya selamat, atau orang di sini membayar apa supaya bisa masuk surga. Tidak perlu. Tidak ada ganti rugi. Ya, tidak ada harus membayar ganti kamar itu. Sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Yesusku, Dia adalah yang berkuasa. Dia adalah Putra Maharaja. Dia adalah Juru Selamat. Dia Tuhan kita berdoa kudus dalam Matius. Mari kita semua yang telah memegang roti dan anggur, mari kita berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, perlu kita ingat bahwa itu lagi untuk kita, untuk mengingat kematian Kristus 2000 tahun lalu, bahwa Yesus berjalan melihat kata inilah adalah rotinya adalah lambang yang akan pecah-pecah. Siapa makan roti akan mengingat kematian. Kita yakin percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Lalu Kristus, Tuhan Yesus malam itu yang mengambil cawan dan membagi-bagikan kepada seluruh muridnya. Dan ia berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan ditumpahkan di kayu salib. Barang siapa minum darah anggur ini akan mengingat kematianku di kayu salib. Kita percaya anggur ini adalah lambang darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingat kematian di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau telah
mengingatkan kembali akan penderitaan dan kesengsaraanmu yang ada di kayu salib. Karena hanya kematian Engkau Yesus Kristus dapat selamatkan. Hanya karena kematian Engkau Yesus salib, kami dibebaskan dari kutuk dan hukuman yang kekal, sehingga kami beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, melayanimu. Yesus, Engkau manisku. Yesus, menjadi milikku. Dapat hadiah. Hadiah hidup yang kekal. Aten ini. Bapak terima kasih Tuhan buat bagian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kiranya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat datang kembali untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Tuhan Tuhan. Tuhan, memuji firman-Mu. Bagian ini Tuhan. Tuhan juga akan berdoa Tuhan bagi setiap perjalanan-Mu dimanapun setiap anak-anak berada Tuhan. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan dibalik setiap pelayanan-Mu. Baik tempatnya dan dimanapun setiap Tuhan berada Tuhan. Kau selalu memberkati dalam segala kemurahan Allah. Dan segala anugerah Tuhan. Beribadah kepada setiap pelayanan-Mu. Juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan, berikan keamanan bagi bangsa kami, keselamatan juga Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan, dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan, berikan keamanan juga Tuhan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan. Dan juga berdoa bagi setiap anak yang sakit apapun yang mereka alami Tuhan saat ini Tuhan, hari ini Tuhan berikan selalu sehat Tuhan mereka Tuhan, dan berikan kembali Tuhan, kembali Tuhan, kami berdoa Tuhan yang Yesus. Juga bagi kami Tuhan, saat ini Tuhan, berarti setiap kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, dan segala kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pada pagi hari ini kami akan berikan semua Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan Tuhan dan puji kepada Tuhan doa syafaat pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you.
kepada saya dan firman Tuhan sendiri beritahu ibadah pulang Jumat Tuhan Allah dan Sabtu pada mudah disertai dengan Tuhan. Silakan untuk ibadah kita pada siang ini. Diberkati dengan kasih-Nya, diberkati dengan karunia-Nya, dilimpahi atas segala kemurahan-Nya, dilimpahi atas segala berkat-berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus semua berlimpah, katakan amin.